yang bisa saya sampaikan sebagai saya itu orang yang sudah terjerat hukum, kalau bisa orang-orang yang di luar sana janganlah seperti saya. Karena mungkin karena impitan ekonomi apa segala macam, mungkin kalau ada yang terbaik ya carilah jalan yang terbaik. Sobat Curhat, hari ini saya bersama dengan satu orang warga binaan pemasyarakatan baru di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Bapak ini usianya sudah 58 tahun. 58 tahun Pak ya? Benar, Pak. 58 tahun, tapi vonisnya seumur hidup. Ya, Pak. Kita akan sedikit sharing-sharing dengan Bapak ini, apa sebenarnya yang menyebabkan Bapak ini bisa nekat atau berpikiran untuk melakukan tindakan kejahatan. Boleh Pak, perkenalkan namanya siapa Pak? Terima kasih Pak. Nama saya Irwansyah Pak. Irwansyah ya, Pak Irwansyah ya. Iya Pak. Asli dari mana Pak? Dari Medan Pak. Asli orang Medan ya. Iya, Pak. Medan di mana Bapak? Di Hamparan Perak Pak. Oh, orang Hamparan Perak ya. Jadi Bapak ini memang kondisinya memang seumur hidup Pak ya. Kasus apa Pak? Narkoba Pak. Narkoba ya. Narkoba ditahannya tahun berapa itu? 2019 Pak. Masih baru berarti ya, masih baru. Nah, ini Pak, Bapak sudah sebentar lagi sudah menginjak usia lansia. Ya Pak. Nah, hukuman Bapak seumur hidup. Ya, Gitu Pak. kan. Itu gimana ceritanya itu Bapak bisa berpikiran jadi transaksi apa? Apakah kurir, apa pemakai atau seperti apa? Kurir Pak. Bapak kurir ya. Nah Pak. Apa yang menyebabkan Bapak bisa tergiur melakukan itu? Kan tahu bahaya narkoba Pak. Tahu Pak. Saat itu saya nggak terpikir dengan bahaya itu Pak, karena impitan ekonomi tadi Pak. Nah, saat saya belum kerjakan itu, 2 malam yang sebelumnya saya kerja, kan ada angin hujan Pak. Ya. Saya kan numpang di tanah kemanaan saya, Ya. dibangunkan rumah bubu. Ya. Itu patah Pak, pohon berinjau itu patah. Ya. Kenal rumah saya, patah. Karena rabung rumah itu dari bambu, Ya. atap nipah ya Pak kan. Ya. Jadi kebetulan udah sampai 3 hari, terpikir saya kemana saya butuh rumah saya ini, saya pikirkan ini biayanya besar. Ya. Siapa yang bisa menolong saya? Saya coba pinjam uang. Ada yang percaya? Nggak percaya orang dengan keadaan gitu tadi Iya. kan nggak. Ini tadi impian kalau nah mau nangis saya mikirkannya anak saya ini besok malam kalau hujan lagi basah ini. Ya. Kemudian datanglah kawan, nggak saya sangka-sangka. Ya ngapain banget? Ada lagi bersihkan halaman dia bilang kan. Ya kenapa rumah itu bang? Indah dia bilang. Di malam yang lalu sebelum kau kemarin ini ada angin hujan. Dua pohon tadi kena ke rumah. Coba cek mana caranya ini bang? Ya kalau ada rezeki kau bisa kau bantu kau bantu lah. Bisa kau bantu bang katanya. Ya. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya apa dia bilang? Aku kan tahu bang. Orang percut ini pak. Ya. Jadi dari percut tadi disuruhnya saya menghasilkan ganja sampai ke dalam pancing. Ganja ya. Ganja pak. Nah, jadi kayak mana caranya saya bilang aku nggak ada apa-apa saya bilang. Nanti aku carikan mobil angkot. Nanti semua supir itu nanti abang dalam pancing. Oh, jelas. Kalau ada rezeki nanti saya kasih abang, saya bantulah untuk perbaiki rumah itu. Dengan itulah pak tergiurnya saya karena terbayang saya itu keluarga pak ke rumah Pak, saya tadi. pada saat itu ketika diajak teman itu ada mau ngantarkan barang ke pancing, katanya Bapak tahu itu ganja? Tahu pak. Tahu? Tahu. Bapak nekat juga berarti ya? Ya itu tadi pak, udah timbul nggak terpikir lagi saya nanti ini apa yang bakal terjadi, nggak terpikir lagi saat ini pak. Karena Kan saya- Bapak tahu kalau yang namanya narkoba baik jenis apapun itu, Iya. ya kan melanggar hukum. Iya. Karena merusak generasi bangsa juga kan Iya, seperti Pak. itu. Iya. Bapak punya anak kan? Iya, Pak. Nah, anak Bapak sudah berapa? Anak pak, 6 orang, sudah berkeluarga semuanya. yang keluarga baru 4 pak. 4 orang. Nah, cucu berarti sudah ada ya? Ada pak. Nggak ada cucu, nah, anak ada, cucu ada. Nah, sebenarnya Bapak sudah termasuk golongan orang yang bahagia kalau kita bilang. Betul. Nah, karena ukuran kebahagiaan itu kan melulu uang begitu Iya. Pak. Nah, tapi Bapak bisa nekat melakukan tindakan yang melanggar hukum demi untuk ini Bapak sendiri. Nah, jadi gimana bilangnya? Itu berarti sudah Bapak pikirkan berarti apa yang mau Bapak lakukan sebelumnya atau seperti apa? Kalau itu memang saya ada terpikir lain kan yang saya mau ini ganja, Iya. yang bakal yang disuruh kawan kita ini. Iya. Tapi kan mengingat tadi pak, sudah pusing ya memikirkan keadaan
rumah kita tadi itu. Tuntutan ekonomi Pak, ya. Macam mana lagi saya caranya? Kayak saya untuk semua anak, sementara anak-anak gajinya pun pas-pasan, Iya. mana lagi istri yang mau dipikirkan, Ya. nggak mungkin lagi. Nah, mau terjadi macam mana tidak terima lagi. Jadi sebelumnya Bapak kerja apa? Bertanya aja Pak. Petani ya. Nanam apa? Sayur, Ah, tanaman benubi, Hmm. apa kan ada tanah-tanah tinggalkan kemanaan tuh kan. Iya. Apa yang bisa saya kelola lah Pak di situ Pak. Nah, Ya sekedar untuk nafkah makan sehari-hari lah Pak. Kan. itu kan halal. Halal. Kenapa? Gara-gara musibah itu Bapak nggak berpikir Itulah apa? Pak. Dan saya bilang penyesalan belakangan Pak sama saya datangnya. Cuman Ibu ya, masih ada? masih Pak. Masih ada ya. Nah, berarti saat ini Ibu masih sehat ya? Alhamdulillah saya juga bisa lah kerja sedikit ya Pak di ladang-ladang itu Pak. Jadi gini Pak, Ya Pak. apa namanya? Bapak ini kan sudah tergolong tua ya, sudah 58 tahun. Tapi kita bilang hukumannya pun tinggi pula, hukuman seumur hidup. Itulah Pak. Nah itu ada nggak pikiran Bapak kayak menyesal atau ada nggak perasaan sedih? Nah gitu. Boleh Bapak bagikan ke teman-teman yang ada di luar sana. Ada Pak. Nah. Kalau penyesalan itu pasti ada dah. Nah, Kalau sedih itu ya sedih lah Pak. Saya udah tua seperti ini, kepengen dekat sama cucu, dengan anak, dengan istri ya Pak. Macam mana lagi Pak? Itulah memang udah perjalanan saya tadi itu Pak, memang karena udah nggak bisa lagi saya bilang kan seperti apa, udah memang melanggar hukum namanya kan Pak. Dengan hukuman saya pun seumur hidup ini. Tapi ya mudah-mudahan dalam ini kehidupan saya di dalam ini mungkin ada hikmah juga bagi saya untuk kedepannya lagi beribadah bagaimana ya Pak. Nah, berarti selama 2019 sampai sekarang Bapak pernah dikunjungi sama keluarga? kalau semenjak corona ini nggak pernah Bu. Nggak ada ya, karena Pak. memang nggak ada jam kunjungan ya, nggak ada besuk ya. Iya Pak. Nah, kalau keluarga pernah kirim makanan nggak? Pernah Pak. Pernah ya, sampai ya. Ada sampai. Sampai. Jadi ini Pak, Bapak kan termasuk senior lah kita bilang ya. Nah, memang kita sama-sama orang tua gitu, tapi Bapak lebih senior daripada saya Pak. Nah, boleh Bapak bagikan sama orang-orang di luar sana khususnya pesan sebagai orang tua. Nah, ini Bapak kan sudah terjerumus gara-gara tidak berpikir panjang karena situasi bisa nekat Iya, Pak. melanggar hukum. Nah, coba Bapak bagikan dulu apa yang bisa Bapak sampaikan pesan. Yang bisa saya sampaikan sebagai saya itu orang yang sudah terjerat hukum, kalau bisa orang-orang yang di luar sana janganlah seperti saya. Nah, mungkin karena impitan ekonomi apa segala macam, mungkin kalau ada yang terbaik ya carilah jalan yang terbaik. Kalau bisa janganlah ikut seperti saya ini, karena cukuplah saya yang merasakan seperti ini untuk semua kawan-kawan, saudara-saudara saya yang ada di luar sana. Itu Pak ya. Oke, jadi untuk Bapak sendiri ya Bapak tetap sabar, Iya, Pak. lakukan yang terbaik, ikutin proses pembinaan yang ada di sini. Nah, Bapak tadi ikut proses pembinaan dari moralitas Iya, ya, Pak, benar, itu Pak. bagus sekali Pak. Nah, jadi Bapak bisa mengintrospeksi diri sendiri Iya. supaya bisa berubah lebih baik lagi. Iya. Nah, ikutin aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Ya, jangan sampai melanggar tata tertib, sampai memicu keributan. Nah, Bapak tetap pasti ada jalannya nanti. Benar, Pak. Itu harus Bapak yakinin. Ya, Pak. Dan di sini Bapak harus mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa. Iya. Supaya beliau kasih jalan, dapat hikmah ke kita. Nah, semoga usaha Bapak nanti bisa proses hukumnya Ya, Pak. ada dapat keringanan. Ya, Pak. Amin, Pak. Ada dapat keringanan dan segera cepat pulang. Ya, Pak. Ya Pak ya, jadi Amin, Bapak harus tetap sabar, harus tetap banyak berdoa, semangat. Ya, Pak. Itu Pak ya. Amin, Pak. Oke Pak. Oke, Nah, Pak. mungkin Sobat Curhat itu yang bisa kami membagikan pengalaman hidup Bapak ini. Nah, bisa juga pelajaran untuk kita semua, untuk orang tua, untuk anak, atau sebagai apapun peran kita dalam kehidupan rumah tangga. Tetap harus kita punya pemikiran yang panjang, Ya. jangan terlalu nekat karena keadaan dan situasi. Terima kasih.